Judi online telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari maraknya perkembangan situs judi online serta partisipasi aktif masyarakat dari berbagai kalangan usia. Berdasarkan data dari PPATK, sebanyak 2,2 juta masyarakat Indonesia rela mengeluarkan dana untuk bermain judi online dengan total perputaran dana pada periode 2017 sampai 2022 mencapai kurang lebih 190 triliun. Nah, salah satu jenis permain judi online yang sedang marak di Indonesia saat ini adalah Sigbo. Oleh karena itu, di sini kami akan mengupas tentang permain judi online Sigbo dengan konsep probabilitas dan apa yang seharusnya kita lakukan. Dit. Iya, Han. Kenapa lu? Ikan hiu, ikan paus. Cakep. Pinjam dulu 100. Buat apaan? Jadi gini, Dit. Aku tadi main Sigbo. Terus Sigbo ini, tadi betku itu kalah, taruhanku itu kalah. Ah, emang Sigbo tuh apa sih? Jadi Sigbo ini game dadu, game tebak-tebakan dadu doang. Jadi kalau misalnya lu ngeletakin modal atau ngeletakin taruhan lu di sini, misalnya dia tuh bakal dikali 2 modal lu. Terus kalau misalnya lu ngeletakin di sini, dia bakal dikali 180 gitu. Jadi dari Sigbo ini kita bakal cepat kaya gitu, Dit. Ya, tapi ini lu kalah katanya. Nah, itu makanya gue bingung juga, makanya gue minjem 100 nih sama lu. Ah, kalau gitu daripada lu main Sigbo, mending lu investasi saham aja. Hah, emang bisa lebih nguntungin, Dit? Nah, biar dijelasin sama Filbert. Pertama-tama, kita hitung terlebih dahulu probabilitas kemenangan untuk setiap jenis taruhan. Tapi sebelum itu, karena permainan ini menggunakan 3 buah dadu, kita harus mengetahui terlebih dahulu kejadian-kejadian yang mungkin muncul dalam pelemparan 3 dadu tersebut. Dengan asumsi ketiga dadu adalah dadu yang seimbang, maka kita akan mendapatkan 216 kejadian yang mungkin muncul dalam ruang sampel dengan probabilitas setiap kejadian adalah sama, yaitu 1/216, yang dapat kalian lihat pada bagian sini. Selanjutnya, kita dapat menghitung probabilitas setiap taruhan berdasarkan kejadian dalam ruang sampel. Misalnya, untuk taruhan total mata dadu berjumlah 17 memiliki 3 kejadian dalam ruang sampel, sehingga probabilitasnya adalah 3/216. Nantinya, kita akan memperoleh hasil seperti ini. Kita dapat lihat di sini bahwa beberapa taruhan memiliki probabilitas kemenangan yang besar dan hadiah yang sama. Sehingga, untuk mempermudah perhitungan kita dapat kelompokkan menjadi 13 kelompok berdasarkan kesamaan probabilitas dan tingkat hadiahnya. Ya, dapat dilihat seperti pada bagian ini. Kemudian, kita dapat menghitung ekspektasi kembalian dengan rumus ini. Pada akhirnya, kita dapat menghitung ekspektasi keuntungan dengan mengurangkan ekspektasi kembalian yang diterima dengan nominal yang dipertaruhkan atau dikeluarkan oleh pejudi. Hasil ekspektasi keuntungan untuk setiap kelompok jenis taruhan dapat dilihat di samping ini. Seluruh ekspektasi keuntungan tersebut, jika kita rata-ratakan, akan memperoleh nilai minus 0,141x, dengan x adalah nominal yang dipertaruhkan. Lantas, bagaimana dengan investasi saham? Apakah lebih menguntungkan? Pada bagian ini kita mengambil data historis pergerakan keseluruhan saham secara rata-rata di Amerika yang tercermin dalam indeks S&P 500. Dalam pengolahannya, kita gunakan data selama 3 tahun terakhir. Data berikut dapat kita temukan di internet. Setelah itu, kita mencari perubahan harga yang terjadi pada setiap bulan, dan dari total 36 bulan, kita peroleh indeks S&P 500 mengalami kenaikan pada 22 bulan dan mengalami penurunan pada 14 bulan. Kita dapat menghitung probabilitas indeks akan mengalami kenaikan harga sebesar 22/36 dan penurunan sebesar 14/36. Kemudian kita hitung ekspektasi keuntungan dengan mengalihkan besar perubahan harga dengan probabilitas. Dan pada akhirnya kita hitung persentasenya dan kita peroleh 33,32%, yang merupakan angka ekspektasi keuntungan yang diperoleh selama berinvestasi 3 tahun pada indeks S&P 500. Jadi, lewat hasil perhitungan yang kita lakukan, kita jadi tahu bahwa probabilitas pejudi untuk menang dalam permainan Sigbo selalu lebih kecil dari 0,5 pada setiap jenis taruhan, sehingga pejudi memiliki kecenderungan lebih besar untuk kalah pada jenis taruhan apapun. Selain itu, ekspektasi keuntungan yang diperoleh dalam permainan Sigbo bernilai negatif, yang berarti pejudi akan cenderung rugi dalam jangka panjang, dan ekspektasi keuntungan yang diperoleh dalam berinvestasi saham bernilai positif, yang berarti investasi saham cenderung memberikan keuntungan. Dari hasil ini, kita jadi tahu bahwa investasi saham lebih menguntungkan daripada bermain judi online. Nah, jadi gitu kan penjelasannya. Berarti mulai dari sekarang gue investasi aja deh. Judi? No! Investasi. Yeay!